Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatil iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melampaui malam hari ini Ramadan, di penghujung Ramadan ini dengan banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak berdoa ya, dan kita keluar dari bulan Ramadan tahun ini sebagai pribadi yang la'allakum tattaqun ya, insyaallah. Allahumma amin. Fatil iman, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selain di surat Al-Qadar ya, yang kita hafal, kita baca selalu di salat-salat kita di bulan Ramadan, ada satu surat lagi yang Allah menceritakan kepada kita tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Ad-Dukhan ayatnya 3-4 khususnya ya. Nanti banyak penjelasan tentang surat Ad-Dukhan ini. Di sana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna mundirin. Jadi kami telah menurunkan di malam yang Lailatul Mubarakah, malam yang barokah itu, dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu kami menjelaskan, kami Allah maksudnya menjelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ifatul iman, mari kita lihat lagi, nanti dibaca lagi tafsirnya, bahwa di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di Lailatul Mubarakah, atau yang kita biasa kenal Lailatul Qadar ya. Kalau kita menjumpai, maka Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu menjelaskan segala urusan. Apakah itu tentang takdir kita, tentang nasib kita, tentang doa-doa kita, tentang hajat hidup kita, tentang segala urusan yang berkenaan dengan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala ditetapkan di malam yang Lailatul Mubarakah tadi. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di malam-malam penghujung Ramadan ini, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar salah satunya ketika kita bertemu dengan Lailatul Mubarakah itu, doa kita akan diijabah ya. Mudah-mudahan itu membuat kehidupan kita jauh lebih baik, otomatis dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dimasukkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam kebaikan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Mubarakah. Allah jelaskan di situ ya, yufraku fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi mari yang merasa ya hidupnya mungkin berat, hidupnya susah, hidupnya penuh tekanan, penuh masalah, ayo kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan Lailatul Mubarakah dan Allah mengijabah doa kita, Allah menerima ibadah kita, zikir kita, doa-doa kita, maka mudah-mudahan selepas Ramadan ini Allah mudahkan kehidupan kita. Allah membuat kehidupan kita jauh lebih mudah ya, jauh lebih lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa beban, lebih ringan ya di dalam berdakwah, di dalam berjuang gitu ya. Pasangan kita pun juga semakin mendukung kita, mensupport kita. Anak-anak kita pun juga mudah untuk kita perintah, untuk kita ajak berjuang, untuk kita arahkan menjadi anak-anak yang solih dan solih. Keluarga besar kita juga begitu ya. Jadi segala macam urusan yang berkenaan dengan kita, ayo kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan di malam-malam terakhir di Ramadan ini kita ketemu dengan Lailatul Mubarakah, dan Allah akan merubah segalanya menjadi jauh lebih baik insyaallah. Ikhwatul iman, kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita di penghujung Ramadan ini, beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Menjauhi istrinya, ya. Dalam artian ya menjauhi secara ini ya, secara nafsu. Kalau secara fisik mungkin boleh berdekatan gitu ya, atau kalau kita memperbanyak iktikaf di masjid gitu ya. Yang kedua, beliau banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah, banyak berdoa, membangunkan anak-anaknya, membangunkan keluarganya juga untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita, meringankan langkah-langkah kita menuju iktikaf di 10 Ramadan yang terakhir ini, di penghujung Ramadan ini, agar kita tidak kecewa. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang melalaikan kita dari 10 Ramadan terakhir ini, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan ringankan kita. Mohon maaf banyak salah dan hilaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.